Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rila Nurmawlidia, NIM G05219026 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf akan mempresentasikan tentang observasi wakaf di Kementerian Agama Sidoarjo. Narasumber di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yaitu Bapak Muhammad Solehuddin MAG, jabatannya sebagai Ketua Bidang Zakat dan Wakaf di Kemenag Sidoarjo. Yang pertama yaitu pengertian dan unsur wakaf. Pertanyaan yang saya ambil yang pertama yaitu bagaimana peran wakaf sendiri dalam menanggulangi dampak COVID-19 di Sidoarjo. Peran wakaf pada saat ini dalam menangani pandemi COVID-19 dinilai belum optimal apabila dibandingkan dengan instrumen lain. Dana yang disalurkan kepada mereka yang terdampak kebanyakan berasal dari instrumen zakat, infak, dan sodaqoh (ZIS), sementara dari sektor wakaf masih sangat minim. Saat ini banyak lahan wakaf yang belum produktif sehingga peran wakaf dalam pandemi masih belum maksimal dibandingkan zakat yang memang penyalurannya secara langsung. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan melalui potensi wakaf tersebut adalah wakaf dapat dimanfaatkan untuk makam pasien COVID-19 yang meninggal, yaitu makam Praluyo yang ada di Sidoarjo, menyediakan rumah sakit darurat COVID-19, kemudian alat untuk melindungi diri APD wakaf, rumah sakit untuk ruang isolasi wakaf, pengadaan ventilator wakaf, dan lain sebagainya yang dibutuhkan pada saat ini. Yang kedua yaitu di dalam unsur wakaf terdapat nazir yang dimana nazir tersebut memegang amanat harta wakaf. Jika ada penggantian nazir, apakah akan membatalkan akta ikrar wakaf AIW? Apabila dibatalkan, apakah perlu dilakukan perubahan akta ikrar wakaf dilakukannya perubahan nazir? Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Perlu diketahui bahwa memang benar harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW. Sesuai dengan peruntukannya, terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazir tidak membuktikan kepemilikan nazir atas harta benda wakaf. Penggantian nazir tidak dapat mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Jadi, penggantian nazir tidak serta-merta membatalkan wakaf yang telah diikrarkan karena pada dasarnya wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Selain itu, penggantian nazir tidak mengakibatkan terjadinya peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Pemberhentian dan penggantian nazir akan dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia yang mana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf akan dilakukan oleh nazir lain dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuannya serta fungsi wakaf. Yang ketiga yaitu apakah yang menjadi menghambat dalam proses sertifikasi tanah wakaf yang belum terstruktur. Yang pertama yaitu sertifikasi tanah wakaf dilakukan oleh nazir tidak melalui Kementerian Agama, menyebabkan Kemenag tidak memiliki kendali terhadap data. Yang kedua, belum tersedianya sistem yang memantau langsung perkembangan tanah wakaf yang terdaftar di BPN. Yang ketiga, terdapat perbedaan angka tanah wakaf yang telah bersertifikat antara Kementerian ATR atau BPN dan Kementerian Agama. Selanjutnya yaitu perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa mengetahui adanya harta wakaf harus terpisah? Kenapa wakaf ini harus dipisahkan?
Jawabannya yaitu kita perlu mengetahuinya karena seiring dengan berjalannya waktu, kita akan menghadapi banyak sekali perubahan. Kalau kita tidak mengetahuinya, maka akan terancam akan menjadi hak milik pribadi. Maka dari itu perlu dibuatkan sertifikasi melalui KUA dan MOU. Nantinya juga kita akan ada deviasi. Dan wakaf itu memang harus dipisahkan karena tidak ada sengketa di akhir hari nantinya. Pertanyaan yang kedua yaitu, dalam pandangan fikih, apabila ada harta wakaf yang tidak berfungsi, apakah boleh harta wakaf tersebut diubah bentuknya atau ditukar dengan benda lain yang setara? Jawabannya yaitu penukaran harta wakaf adalah penukaran harta wakaf dari pembentukan semula ke bentuk yang lainnya. Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan. Melakukan penukaran sebagaimana mazhab Maliki dan Syafi'i sangat menekankan pada keabadian harta benda wakaf walaupun sudah rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang ditukar. Tujuan penelitian untuk mengetahui status hukum penukaran harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan pengetahuan mekanisme penukaran harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dijelaskan, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang ditukar. Tujuan penelitian untuk mengetahui status hukum penukaran harta wakaf. Mekanisme penukaran menurut hukum Islam harus melalui hakim yang soleh, yang mempunyai ilmu dan amal. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 51 menyebutkan bahwa mekanisme penukaran dilakukan oleh nazir dengan mengajukan permohonan tukar ganti kepada menteri melalui kantor urusan agama dengan menjelaskan alasan perubahan status yang hasilnya harus dilaporkan oleh nazir ke kantor pertahanan dana atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut. Yang ketiga yaitu, apakah ada dampak pengabaian sertifikat tanah? Jawabannya yaitu dampaknya banyak. Salah satunya, kalau tidak ada sertifikat tanah, maka akan bisa diambil orang lain atau bisa diakui karena tidak ada bukti yang kuat, yaitu sah-sah saja menurut agama, tapi secara negara masih kurang. Selanjutnya yaitu pelaksanaan wakaf di Indonesia. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama yaitu, jika ada akta ikrar wakaf sudah dibuat sangat lama sampai puluhan tahun yang lalu, apakah masih berlaku? Bagaimana kalau AIW hilang? Apakah akan dibuatkan AIW kembali? Jawabannya yaitu iya, masih berlaku. Untuk sertifikat yang hilang harus segera diurus kembali dengan mencari dahulu arsip akta ikrar wakaf di KUA. Sementara untuk wakaf lisan, sertifikat harus segera diurus agar tidak terjadi persengketaan dengan ahli waris. Untuk AIW pada zaman dulu itu hanya berupa tulisan tangan yang dibuat oleh wakif kepada nazir dan juga beberapa saksi. Nah, AIW tersebut harus di-upgrade di KUA. Setelah itu mengetahui BWI, dan pada umumnya kalau AIW orang zaman dulu belum terdaftar di BPN. Jadi aset wakaf mereka masih tercatat SHM di BPN. Oleh karena itu, mengupgradekan AIW tersebut juga bersangkutan untuk membuat sertifikat wakaf di BPN. Yang kedua yaitu, apakah diperbolehkan salah seorang penerima wakaf tertahan diberikan kepada penerima wakaf lainnya?
Jawabannya yaitu yang diwakafkan secara tertentu diperbolehkan memberikan bagian dari hasil wakafnya karena dia telah memiliki bagiannya secara penuh, maka dia diperbolehkan melakukan berbagai macam tindakan yang dikehendakinya, seperti wakaf bangunan diberikan bagian dan pemasukannya untuk kelompok tertentu. Siapa yang mengambil bagian diperbolehkan menghibahkan kepada yang lain. Selanjutnya yaitu Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana peran strategi Badan Wakaf Indonesia BWI dalam meningkatkan profesionalisme nazir. Strategi BWI dalam peningkatan profesionalisme nazir. Seorang nazir yang profesional dalam melakukan manajemen aset wakaf dituntut untuk mengambil acuan prinsip pada kaidah-kaidah manajemen modern. Jika nazir terlibat dalam suatu pekerjaan, maka dia dianggap profesional karena dia ahli di bidangnya dan mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Aspek yang harus dimiliki agar seorang nazir dapat disebut profesional telah dirumuskan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji tahun 2005. Aspek tersebut yaitu yang pertama, memiliki keahlian dan keterampilan khusus agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya didapat dari pendidikan, pelatihan, ataupun pengalaman dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, memiliki komitmen moral. Profesional nazir merupakan profesional penyelenggara sosial. Profesi pelayanan sosial sangat memerlukan komitmen moral sebagai kode etik profesi. Etika dalam bentuk ini merupakan sebuah aturan yang harus dipegang dalam menjalankan amanah pekerjaan. Yang ketiga yaitu hidup dari profesi yang dijalani orang yang profesional dibayar dengan upah dan gaji yang sesuai sebagai timbal balik dari usahanya mengarahkan tenaga. Yang keempat, mengabdi kepada masyarakat berkaitan dengan komitmen moral yang termasuk dalam kode etik profesi. Yang kelima yaitu legalisasi perizinan atau legalisasi sangat penting bagi profesi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan terkait dengan nilai kemanusiaan. Yang kedua yaitu bagaimana strategi BWI dalam pengembangan wakaf pada masa pandemi seperti ini. Perkembangan mengalami kenaikan yang sangat tinggi karena pandemi memberikan percepatan pada inklusi digital, termasuk pada sektor perwakafan. Beragam inisiatif penguatan wakaf berbasis digital dikembangkan untuk mempromosikan ajakan berwakaf, memudahkan donatur dalam bertransaksi, serta membantu aspek pengelolaan wakaf. Wakaf saat ini sudah diperkuat dengan inovasi produk yang lebih terintegrasi dengan sektor keuangan komersial seperti produk perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Pada intinya, BWI sekarang ini menggunakan strategi digital. Yang ketiga yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia baik nasional maupun internasional jika saat ini dalam sertifikasi zakat masih terjadi problem di kalangan masyarakat. Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia baik nasional maupun internasional. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf, menertibkan pengadministrasian harta dan benda wakaf. Untuk merealisasikan visi, misi, dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yakni divisi pembinaan nazir, divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, divisi kelembagaan, divisi hubungan masyarakat, dan divisi penelitian dan pengembangan wakaf. Selanjutnya yaitu nazir wakaf. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama yaitu, secara garis besar nazir bertugas untuk mengelola dan menjaga keutuhan harta benda wakaf. Lalu adakah hak nazir dalam harta benda wakaf yang dikelolanya? Jawabannya yaitu ada. Hak seorang nazir yang pertama yaitu menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Yang kedua yaitu memperoleh pembinaan dari Kementerian Agama dan Wakaf Indonesia atau BWI. Yang kedua yaitu bagaimana kita bisa mengetahui adanya nazir dan dewan pengurus dalam manajemen wakaf harus ada badan wakaf tersebut. Jawabannya yaitu dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif perlu adanya manajemen yang mengelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel, yang mana dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwasannya untuk syarat mewakafkan harta benda harus adanya nazir dan dewan pengurus diperlukan apabila wakif belum menentukan nazir. Sekian, terima kasih penjelasan yang saya jelaskan dari Kementerian Agama Sidoarjo. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.